baru saja masuk. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah masih sehat dengan libur hari pertama ini. Hari Sabtu sudah mulai libur guru karyawan. Masih 22 ini yang gabung. Monggo bisa disiapkan alat tulisnya dulu untuk persiapan nanti materi. Jadi ustazah saya sampun masak sedanten ya, buatan mengganggu mangke. Sampun nggih. Kan wis sonten pun persiapan berbuka. Wonten Zoom ngenten iki kan disambi malah boten saged malah. Masih 25 yang gabung. Monggo unit yang lain bisa dicolek teman-temannya Ustadz Ustazahnya yang segera masuk ke Zoom. Boleh di on kan kameranya terlebih dahulu. Kameranya kan di sana. Jadi di video. Terus. Karena sama nungguin padang. Saya main nyak nungguin Zoom. Terus. Oke, bisa. Ngomong apa? Jumek di on tok. Ora mute. Kameranya di on kan aja. Anunya apa itu? Audionya biar enggak apa itu enggak tertabrakan dengan admin. Ya, alhamdulillah masih ada 5 yang on cam, yang lain masih belum. Yang masuk sudah 34 Mas Yan. Dari total guru karyawannya 200-an ya. Ya, alhamdulillah beberapa sudah on cam. Monggo yang baru bergabung saged di on cam, on cam. Yang ustadznya masih satu, Ustadz Farid aja. Yang lain belum ada ustadznya ini. Yang sudah on cam ada. Sama jenengan ustadznya Pak. Sama saya di sini. Monggo saged dicolek ustazahnya segera masuk Zoom karena 3:30 insya Allah akan dimulai. Niki teng griya sedanten nggih, boten teng perjalanan apa posisi siap semua mendengarkan
Halo, Nggih, monggo. orang dapur ya sambil masak. Boten napa-napa. Ini mau ganti wallpapernya ini gimana ya Ustadz? Mengganti wallpapernya. Kalau teng HP speknya harus Snapdragon 800 ke atas. Kalau di laptop bisa ada di pengaturan Ini gamer itu. belakang saya ini kan apa ini? Mau saya ganti nggak bisa ya? Bentar. Oke, teng laptop wonten teng pengaturan. Oh, Titik 3 niku ganti background wonten. oh ini nih ada Ustadz. Nggih. Ah, di blur. Nggih, sampun. Yang masuk masih 36, belum nambah. Tadi 34 nambah 2 Mas Ian. Loh. Ada suara kretek-kretek-kretek. Halo Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Halo Tat, Nggih. ada link presensi kah? Presensinya langsung ke kepala sekolah masing-masing nggih. Dari isi nggih. Oke, siap. Ustazah Nuri, posisi di mana ini Ustazah? Ustazah Nuri? Ya. Posisi di mana ini Ustazah? Saya masih di perempatan Garum. Habis bersafari kisah di Pemkab Blitar, ini sudah berusaha pulang, mau menuju Zoom. Subhanallah. Sambil di jalan ini.
Panjenengan semoga tidak mengurangi kekhidmatan ya. Sebentar lagi udah sampai kok, Tat. saya tunggu Ustazah. Kehadiran panjenengan itu membuat tempat kita berbunga-bunga nanti. Jadi mencari ilmu dimanapun ini, sambil zoom sambil di jalan. Udah ada yang goncang ini, Tat, jadi aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah amma ba'du. Ustazah dan para jemaah sekalian berhati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita senantiasa kenikmatan-nikmatul Islam wal iman, nikmat keislaman yang insya Allah sikoh di dalam hati kita, fi qulubil mu'minin, dalam hatinya hati-hati orang mukmin, dan nikmat iman yang dengannya kita bisa menikmati namanya halawatul iman, kenikmatan iman yang sangat tiada tara. Serta kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang dengannya, dengan kesempatan inilah kita bisa berkumpul walaupun di daerah-daerah masing-masing ataupun di tempat yang saya kira berbeda waktu dan tempatnya di antara panjenengan dan kita semuanya. Akan tetapi bukan menjadikan penghalang bagi kita untuk bisa melaksanakan majelis-majelis ilmu yang menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan sebenarnya, melainkan perintah wajib ultimatum kepada kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita menjalankan siam pada siam Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Yang derajat ketakwaan itu mungkin bervariasi, akan tetapi variasi inilah yang menjadikan kita satu sama lain itu menjadi indah. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan rundown acara untuk kesempatan pada sore ini. Rundown kajian Senja Ramadan Al-Hikmah Mence Sabtu 23 April tahun 2022. Adapun rundown acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan check-in peserta, tadi telah dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan nanti akan saya pimpin oleh MC sendiri. Yang ketiga adalah dilanjutkan dengan tilawatul Quran. Dan yang kelima, pemaparan materi. Setelah materi akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa penutup. Ustadz Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang kedua, pembukaan. Mari kita buka majelis ilmu ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya adalah tilawatul Quran kepada yang bertugas, beliau Ustadz Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol alaihi maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim.
هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري نحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنين وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz dan Ustazah yang semoga senantiasa diberikan kerahmatan dan senantiasa diberikan banyak kebaikan dari bacaan tilawatul Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Rizky. Semoga dengannya kita mendapatkan banyak sekali barokah. Karena apa? Allah SWT pernah berfirman juga di dalam suratnya, Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan di antara kalian Al-Qur'an, bacaan tilawatul Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, la'alakum turhamun, maka panjenengan semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya di tentang materi melepas Ramadan dengan kerinduan, yang mana Bapak Ibu sekalian
kalau kita sampaikan prolognya sangat panjang sekali. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus senantiasa perindukan awal-awal dari awal masuk Ramadan sampai hampir kita hari ini mendapati Ramadan itu akan meninggalkan kita. Kita banyak tahu sekali bahwasanya para sahabat dahulu itu mereka ketika 6 bulan sebelum Ramadan mereka bersuka cita bersabar untuk melaksanakan bulan Ramadan, menyiapkan seluruh baik itu fisik, ruhiyahnya, logistiknya, sehingga mereka siap menyambut Ramadan dengan sukacita. Akan tetapi ketika beliau para sahabat sudah menjelang akhir di Ramadan, para sahabat merasakan kesedihan dan berharap suatu saat di tahun berikutnya mereka ketemu dengan Ramadan yang dengannya insya Allah banyak sekali tentunya hikmah dari awal penantian kita Ramadan, sebelum bulan Ramadan, mulai dari mengikuti puasa-puasa sunnah dan yang lainnya, menguatkan ibadah kita, menguatkan ruhiyah kita, menguatkan fisik kita dengan berolahraga dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu semuanya pasti merasakan liku-liku rintangan perjuangan panjenengan untuk menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Dan hari ini kita merasakan, Bapak Ibu, merasakan bagaimana kita sudah mau kehilangan momentum di dalam bulan Ramadan ini. Dan padahal kita tidak tahu apakah amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Tauhid itu Imam Syafi'i rahmatullah itu pernah membahas bagaimana orang itu dikatakan sebagai orang yang beriman. Yang pertama adalah mereka di dalam hatinya ada namanya al-mahabbah, rasa cinta. Kalau kita merasakan cinta, merasakan mahabbah di dalam hati kita, cinta kita terhadap amaliyah, cinta kita terhadap ubudiyah, cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah momentum-momentum bulan Ramadan itu akan menjadi sangat indah karena kita mencintai amaliyah itu. Dan yang kedua, tentunya kita ada namanya pilar ubudiyah, yaitu yang kedua roja, berharap hanya kepada Allah. Karena kita tahu setiap ibadah itu Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi indah tak kala kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang terakhir adalah khauf, rasa takut kita. Karena rasa takut kita ini Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustazah, tentunya membuat kita takut kehilangan momentum Ramadan ini, sehingga kita semakin menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh untuk bergembira, tapi kita harus menguatkan rasa khawatir kita, rasa rindu kita ketika momentum Ramadan ini kita tidak manfaatkan sebaik mungkin. Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemateri kita telah hadir. Beliau Al-Ustadz Muhammad Soleh Rahmat LC. Sebelum kita masuk, saya mau menyapa Ustadz. Monggo dihidupkan Ustadz. Ustadz Muhammad Soleh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Putus-putus ya. Oke. Kalau cekin Ustadz ya. Alhamdulillah beliau
Ustadz Muhammad Saleh Rahmi LC sudah hadir di hadapan panjenengan Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Beliau tinggal di Jalan Teluk Buli, Gang 1 nomor 4 Perak, Surabaya. Ngerti Ustaz? Betul. Berarti jenengan itu berada di seberang kota kita, Ustaz. Sudah pernah ke sini belum, Ustaz? Sebelumnya. Dulu pernah ya, dulu. Ya. Alhamdulillah kita Beberapa tahun lalu. meskipun dalam keadaan seperti ini, Ustaz, insya Allah semoga ini diberkahi Allah SWT. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, saya jelaskan beliau adalah Ustadz Muhammad Saleh Rahmi LC, asal dari Surabaya, terakhir dari S1 Tafsir Hadis Jamaah Imam Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arab. Aktivitas dan amanah beliau saat ini sebagai pembina STI DKI Ar-Rahmah Surabaya, yang kedua Ketua IKADI Jatim, yang ketiga Dewan Pengawas Perguruan Al-Irsyad, dan insya Allah masih banyak lagi amanah beliau. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa hari ini menjadi awal mula kita berjumpa setelah pandemi yang sangat panjang, dan insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Beliau insya Allah akan menyampaikan tentang judul Melepas Ramadan dengan Kerinduan. Insya Allah siap ya Ustaz, kita mulai materi panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah kita dengarkan paparan materi dari beliau Ustadz Muhammad Saleh Rahmi LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Mas Buron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Kasih isyarat saja Mas. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Naam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ustadz dan ustadzah sekalian, Bapak Ibu guru serta para wali murid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala 21 hari Ramadan telah membersamai kita. Tentu yang berpuasa 2 hari, hari Sabtunya ini hari yang ke-22. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan seluruh aktivitas Ramadan yang kita lakukan ini, puasa yang kita tolong dimatikan ya Mbak Indra ya. Mic-nya dimatikan ya. Oke, makasih. Jamaah sekalian, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini, kemudian salat malam yang sudah kita kerjakan bersama-sama, infak, sedekah, mungkin juga zakat yang kita keluarkan, tadabbur, tilawah Al-Quran yang kita lantunkan, doa-doa dan munajat kita, permintaan kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil lalu kita menatap ke depan dengan penuh optimis, insya Allah
Allah akan memanjangkan umur kita semua dan juga memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga sisa-sisa hari-hari yang sudah tinggal sedikit ini di bulan Ramadan terus kita semangat melaksanakannya dengan penuh keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul kita ini kalau masih ada setitik iman, kita berada di antara dua perasaan, yaitu perasaan bainal khaufi war raja, perasaan antara rasa takut dan perasaan raja, ya, persis sebagaimana dibawakan tadi oleh pembawa acara. Yang ini kita mainkan suasana batin, suasana iman yang seperti ini. Kenapa al-khauf munculkan perasaan takut? Karena takut jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir saya. Besok tahun depan kita tidak akan berjumpa kembali. Sehingga sisa Ramadan ini kita akan lebih serius lagi. Seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita. Puasa kita jaga betul. Salat malamnya lebih khusyuk lagi. Semangat untuk meraih malam Al-Qadar juga menggebu-gebu. Kemudian baca Qur'annya juga diperhatikan. Karena inilah momentum terakhir bagi kita. Itu perasaan rasa al-khauf yang muncul dalam benak kita, ini rasa takut seperti itu. Takut juga karena kita mengevaluasi diri. Jangan-jangan puasa kita ini banyak kekurangannya. Jangan-jangan kita selama 21 malam ini ada salat malam yang tidak kita lakukan. Jangan-jangan pula jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target Quran yang sudah kita canangkan untuk kita khatamkan sekali dua kali belum juga terpenuhi. Monggo munculkan perasaan takut, sedih, galau, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini semua ya Allah membuat dosa-dosa kami tidak terampuni. Jangan sampai ini semua ya Allah membuat kami terganjal untuk bisa masuk ke surga-Mu. Jangan sampai pula karena kita sekarang berada di ending di akhir Ramadan, jangan sampai pula apa yang sudah kami lakukan selama 21 hari dan 21 malam Ramadan ini, kekurangan-kekurangan yang kami rasakan, mungkin juga dosa yang menghampiri kehidupan kami ini terganjal kepada kami untuk tidak bisa mendapatkan indahnya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, inilah bentuk perasaan yang pertama, perasaan takut. Ya, takut, tidak puas, merasa belum maksimal. Ya, kemudian juga muncul perasaan cemas, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir, tahun depan kita tidak akan jumpa lagi. Tapi kita harus berimbang. Perimbangan yang kedua adalah ar-raja, ada munculkan rasa harapan, optimisme yang sangat tinggi. Harus yakin Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Harus sadar, harus yakin, punya pengharapan yang sangat kuat. Allah juga akan mengampuni semua dosa kita dan menerima seluruh amal soleh kita. Harus juga yakin, raja yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mampu menuntaskan Ramadan dengan sempurna dan akan bisa meraih malam Al-Qadar. Sebab Nabi mengatakan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Ya, maka kita harus husnudzan, ya, billah. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa insya Allah apa yang sudah kita perbuat inilah kemampuan kami, ya Allah. Engkau tahu kelemahan kami. Ampunanmu sangat luas, ya, rahmatmu sangat luas, ya. Dan kami yakin kami akan semakin semangat lagi mengakhiri Ramadan insya Allah dengan suasana yang lebih maksimal lagi, dan insya Allah semua dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tentu kita bersyukur yang tiada henti pula. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sekali lagi, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya. Ternyata Allah masih berkenan memanjangkan umur kita, ya akhi. Ya, Ustadz dan Ustadzah sekalian, para wali murid sekolah Al-Hikmah ini, adik-adik semua, Allah memanjangkan umur. Ini bukti sebenarnya Allah mencintai kita. Berbahagialah kalau jenengan merasa nikmat.
Ya, dalam suasana Ramadan seperti ini nggak terbebani puasa ini. Merasa nikmat sampean salat malam, merasa nikmat sampean membaca Al-Quran, berarti ini sudah sinyal positif dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah betul-betul memberikan hidayahnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita. Syukuri ini, sebab sesuatu yang baik seperti ini kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, ya. Allah pasti akan benar-benar menambahnya. Ya, la azidannakum, aku akan menambah kepada kalian nikmat-nikmat yang lebih indah lagi. Insya Allah ini tinggal sudah 8 hari lagi ya, atau 9 hari lagi ke depan jemaah sekalian, kita akan merasakan nikmatnya berselancar ibadah ini dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita, dengan puasa terbaik kita, dengan salat terbaik kita, dengan bacaan Quran terbaik kita, dengan infak sedekah terbaik kita, semuanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu. Ujung-ujungnya apa ya, akhi? Itulah kita berharap merindukan satu hal sebenarnya ya. Rindu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan puncaknya nanti insyaallah kita akan sama-sama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ini sebuah keniscayaan bagi kita. Makanya ayo, mumpung ini berada di hari-hari terakhir dan Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal manusia itu tergantung kepada endingnya. Amal terakhirnya itu. Jadi kalau sudah lewat, itu sudah kita lakukan, ayo yang terakhir ini Pak, tunjukkan yang terbaik buat kita. Untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Nah insya Allah dengan puasa saja, kan Nabi sudah mengatakan kan, ketika menyampaikan hadis qudsi itu, kullu amal ibni Adam lahu, sesungguhnya seluruh amal anak Adam ini, anak manusia ini semuanya jelas Pak gambaran pahalanya itu. Dengan tadi salat asar, ya iktikaf sejenak barang 1/4 jam atau 10 menit berdoa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, jelas pahalanya itu. Malaikat juga ikut mendoakan kepada kita. Sambil baca Quran, huruf demi huruf, ya, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat, itu juga jelas pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, jelas sekali pahalanya dari Allah. Ada pelipat gandaan dari Allah sampai 700 kalinya kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya, Pak. Jihad, yang mati syahid, semuanya jelas. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa ya, akhi. Ya, fa innahu li. Karena orang yang berpuasa itu benar-benar untukku kata Allah. Orang kalau sudah berpuasa jemaah sekalian, dan jenengan sudah terlatih kan ya 21 hari, 21 malam seperti ini, terlatih betul jemaah sekalian. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah latihan istiqomah puasa, istiqomah salat malam, istiqomah baca Quran. Luar biasa ini, istiqomah juga berdoa. Ya, tiada hari kecuali kita berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa saja itu lesau kecuali puasa. Orang kalau berpuasa sudah jelas-jelas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan kalau kita ingin melatih keikhlasan kita, ikhlas yang instan kita rasakan itu puasa. Kenapa? Kata Nabi, Allah mengatakan taraka ta'amuhu wa syarabuhu li ajli. Orang itu tidak makan, tidak minum itu karena aku. Kita kan bisa saja sekarang makan. Bisa saja, tidak ada yang melarang. Dan kita juga bisa berbohong kepada istri kita, kepada suami, kepada anak-anak kita. Bisa saja. Tapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Kenapa? Allah mengatakan, memang orang berpuasa itu untukku. Dia tidak makan, tidak minum, itu karena aku. Wa ana azibihi. Dan aku sendiri nanti akan membalas kepada orang itu. Ibu, bapak, Ustaz sekalian, siap-siap loh nanti kita ini akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pintu surganya disiapkan pintu khusus namanya pintu Rayyan. Dan setelah itu kita akan berjumpa dengan Allah. Karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri nanti akan membalas kepada orang itu. Bagaimana? Tidak tahu gambarannya bagaimana itu. Karena jenengan semua sudah berada pada puncak keikhlasan, puncak ketulusan. Surga, itu yang kita rindukan.
Ya, kerinduan kita yang sebenarnya di situ. Apa yang kita perbuat selama ini ujungnya ke sana. Karena kita ingin berjumpa dengan Allah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai dikatakan Bapak Ibu, Nabi kemudian memberikan isyarat yang sangat indah kepada kita kan. Satarawna rabbakum kama tarawnal qamara hadha. Engkau nanti akan melihat aku, melihat Tuhanmu, kata Allah, kata Nabi SAW, sebagaimana engkau melihat bulan purnama seperti ini. Tuh lihat ke atas tuh. Semua orang melihat. Tidak ada terganjal, tidak ada gangguan. Tidak ada yang menghalangi siapapun pula ketika melihat bulan purnama itu. Karena pandangannya ke atas tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti, kata Nabi SAW, itu salah satunya Pak, diberikan kepada orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa ana ajzibihi, aku nanti akan membalas kepada orang. Berarti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nasihat Nabi juga apa? Lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa. Masya Allah, sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Sudah jam 4 lebih ini, 1 jam lagi kita akan lebih sedikit kita akan berbuka bersama. Nikmati sudah itu, jangan dihalang-halangi ya. Anak-anak kita bercengkrama, asik makan, nikmati. Itu karunia memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan lupa saja berdoanya ya, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat-saat seperti itu jenengan ya, dalam kondisi berbuka puasa sudah 13 jam bahkan 14 jam tidak makan, tidak minum, masih ingat Allah lagi. Masya Allah. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahabat zama'u wahtalatil uruq wa sabatul ajri. Insyaallah kemudian angkat tangan kita berdoa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada kita. Terus yang kedua apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbina. Ya. Dan satu kebahagiaan lagi nanti ditunggu di saat kita berjumpa dengan Allah. Di mana jumpa Allah? Surga ya. Surga Bapak Ibu, surga ya. Surga itu memang ya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Tidak bisa dilihat. Antum kalau ngelihat pemandangannya sangat indah, berjalan di Trawas, ya, di Tretes, di puncak situ di Bogor, indah, Masya Allah. Pemandangannya sangat indah ya, ke Turki, keliling Turki, pemandangan indah sekali. Itu surga tidak bisa dibandingkan karena belum pernah mata ngelihat selamanya sebelumnya pemandangan yang indah seperti itu. Jadi tidak bisa dibayangkan indahnya gitu. Ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kalau orang banyak bercerita, macam saya sekarang cerita tentang indahnya ini begini. Itu begitu masuk surga hilang semua pembicaraan itu. Karena belum ada pembicaraan yang berbicara tentang seindah-indahnya surga nanti itu. Bahkan kita tidak pernah menghayal sedikit pun sebegitu dahsyatnya ya tempat yang akan kita masuki bersama-sama, yang kita rindukan bersama-sama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, apalagi nanti juga dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira buat kita semua, hani'an lakum jami'an. Bersyukurlah kita kepada Allah, Ibu. Nah, supaya kita terus-menerus bisa dalam suasana istiqomah seperti itu, makanya di endingnya itu Allah menyiapkan kepada kita bonus terbesarnya di bulan Ramadan ini. Karunia terbesarnya yang tidak Allah berikan kepada umat manapun pula. Yaitu mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan karunia besar yang namanya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Makanya jenengan kan disuruh memperbanyak sering-sering ke masjid ya. Hobi tinggal di masjid. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Khususnya di malam hari. Karena turunnya Al-Qadar itu di malam Lailah. Inna anzalnahu fi Lailah Al-Qadar. Ya, kami turunkan Al-Quran itu hunya dari kemana? Pada surat sebelumnya. Yaitu Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turunnya persis pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita tahu kan asbabul nuzulnya ayat itu Nabi sedang apa? Sedang bersemedi kan? Sedang beriktikaf di Gua Hira. Saya pernah naik ke Gua Hira, itu naik gunung ya. Begitu tinggi, setelah itu begitu puncaknya turun sedikit. Nah, kemudian di situ ada guanya itu.
Begitu terus lihat, itu kelihatan langsung Masjidil Haram itu. Dari situ Nabi bersemedi. Saat itu Jibril datang membawa ayat yang pertama kali, Iqra. Subhanallah, Iqra. Bacalah ya Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah baca. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya tahun-tahun berikutnya Nabi ingin bernostalgia suasana itu dan menyunahkan kepada kita untuk iktikaf. Ya, idealnya memang iktikafnya di Gua Hira. Cuma karena Gua Hira itu tinggi seperti itu dan Nabi susah sudah di Madinah Nabi, maka dibuat suasana di mana? Di masjid kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu munculkan perasaan ketika sampean di masjid seakan-akan sampean sedang bersemedi dengan Allah. Sebagaimana dulu Nabi bersemedi ya di Gua Hira untuk menerima wahyu pertama Iqra itu. Konon katanya Nabi akhi sejak masuk malam 21 itu bahkan mihrabnya pun dikasih tabir sama Nabi. Ya dikasih korden sama Nabi, enggak pengen diganggu oleh siapapun pula, seakan-akan dia bernostalgia di awal-awal penerimaan wahyu itu. Iqra. Allahu Akbar. Nah, kita disuruh begitu. Ya, fi laila, makanya adanya hanya satu malam. Dan ini memang sengaja oleh Allah dirahasiakan. Tidak ditunjuk pada malam sendiri, pada malam tertentu, tidak. Setiap tahun berbeda-beda. Ini ujian buat kita sekaligus supaya kita terus punya semangat beribadah kepada Allah. Sebagai puncaknya nanti kita akan bisa merasakan nikmatnya berjumpa dengan malam Al-Qadar itu. Lailah. Ya, seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tentu kita tahu apa manfaat dari malam Al-Qadar itu. Lanjutkan ayatnya. Sebentar ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam Al-Qadar itu, mohon maaf ada yang ganggu ini, ada yang masuk ke saya. Malam Al-Qadar itu jamaah sekalian, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya Allah. Ini bukti ya akhi, Allah mencintai kita. Allah sangat suka kepada kita. Allah menginginkan kita nanti Pak di surga setara Pak, bahkan lebih tinggi posisinya dengan umat-umat sebelum kita. Kita ini kan umat yang minimalis ya. Umur kita ini antara 60-70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita kalah umur kita. Kalah pula amal soleh yang kita lakukan. Mereka umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Sementara kita 60-70 tahun. Maka Allah setiap tahun memunculkan satu karunia besar namanya Al-Qadar itu. Supaya nanti di surga yang kita rindukan ini, di momentum Ramadan seperti ini, antum setara dengan mereka, bahkan lebih tinggi posisinya daripada mereka. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Kalau kita jumpa seakan-akan kita ini beribadah, kita beribadah berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi 12, itu 83 tahun, 3 bulan sekian hari. Belum tentu umur kita nyampe segitu. Makanya ya akhi, ayo di malam-malam terakhir seperti ini akan mengakhiri Ramadan harus lebih tinggi lagi semangat kita ini. Terukur ya, laksanakan semaksimal mungkin sampai bisa berjumpa dengan malam 1000 bulan ini. Yang insya Allah kalau antum sedang baca Quran, seakan-akan jenengan baca Quran 1000 bulan, 83 tahun. Kalau jenengan di malam itu sedang berdoa, seakan-akan sampai ngangkat tangan berdoa selama bahkan lebih baik daripada 83 tahun. Kalau malam itu sampai berinfak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan infak sedekah antum itu seakan-akan antum berinfak selama bahkan lebih baik daripada berinfak setiap hari selama 83 tahun dan begitu seterusnya. Luar biasa ini. Ini karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruh, Masya Allah. Fiha. Para malaikat berduyun-duyun turun itu. Langsung dipimpin oleh Jibril.
ya pada malam itu. Kenapa? Kata para ulama tafsirnya itu ada dua. Tafsir pertama, malaikat cemburu kepada umat Muhammad ini, pada kita semua, ingin merasakan nikmatnya Al-Qadar itu. Apalagi Jibril. Jibril ingin bernostalgia karena dia pelakunya yang membawa wahyu Iqra itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ke dunia ini ya pada malam itu. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, yang kedua, tafsir yang kedua, lanjutkan ayat ini. Malaikat yang dipimpin langsung oleh Jibril itu datang untuk apa? Bi'id, dengan izin Allah, turun memang atas izin Allah. Min kulli amr, dari semua urusan yang kita minta, akan takdir Allah 1 tahun ke depan ini, antum minta yang terbaik, itu langsung dikawal oleh Jibril dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya Pak Ustadz, Ustadzah, para wali santri, wali murid, Al-Hikmah ini, karena katanya Allah menurunkan malaikat sejumlah, bahkan lebih banyak lagi dari jumlah makhluk manusia yang ada di dunia ini. Siap mengawal permintaan-permintaan kita ini, jamaah sekalian. Luar biasa ini. Maka kerugian besar kalau kemudian kita pada malam-malam terakhir seperti ini, kita santai. Berarti kita tidak rindu kepada surga. Kita tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo maksimalkan. Kata Nabi, "Faman hurrima khairuha faqad hurrim." Kalau orang-orang itu tersisihkan akan kebaikan malam-malam ini, artinya dia santai-santai saja, dia tidur, dia nonton YouTube, dia ngelihat game, nonton sepak bola dan lain sebagainya, terbuang waktu percuma. Aku khawatir, kata Nabi, dia di hari-hari berikutnya tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Faqad hurrim, terharamkan dirinya dari sesuatu yang baik itu. Jadi ukuran kebaikan kita itu sejauh mana perhatian Bapak Ibu menyambut malam Al-Qadar ini. Sekaligus ini Pak, bukti bahwa kita rindu ingin berjumpa dengan Allah. Rindu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya tidak main-main Pak. Umur kita 83 tahun itu penuh dengan kebaikan. Dan belum tentu kita nyampe 83 tahun. Ini Ramadan tahun ini. Bagaimana Ramadan tahun yang akan datang? Atau Ramadan yang sudah lewat, jemaah sekalian. Ya, sampai jumpa dengan Al-Qadar. Selesai sudah Pak. Jelas surganya itu di depan mata kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli amrin. Semua perkara, semua urusan yang sampean minta di malam itu pasti diijabai oleh Allah, karena dikawal langsung permintaan sampean Pak untuk disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup oleh Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, salam. Masya Allah. Kedamaian buat kalian semua, keselamatan buat kalian semua. Seakan-akan kan kita tahu kan salam itu adalah ismullah, nama Allah kan, ya salam. Ya, assalam itu juga nama surga juga. Wa adkhilnal jannata daraka darassalam. Assalam berarti artinya surga disiapkan untuk kamu, surga kedamaian itu. Allah juga sebagai sumber salam siap menyambut langkah-langkahmu itu gitu. Luar biasa ini. Monggo, ayo bukti Ramadan sudah mengakhiri kita, bukti bahwa kita rindu Allah, rindu surganya Allah. Ayo kita tidak boleh santai. Inilah kesempatan, momentum terakhir, seakan-akan juga ini Ramadan terakhir kita, terakhir bagi kita, untuk kita berkomunikasi yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita puasa yang teristimewa di sisa-sisa hari seperti ini. Salat malam kita adalah salat malam yang terbaik dan terkhusyuk ya di sisa-sisa malam-malam Ramadan seperti ini. Quran kita juga begitu. Target sebanyak-banyaknya kita baca Quran. Memahami atau tidak memahami, baca saja. Pokoknya niatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunkan Pak, kalau perlu siapkan doa terbaik kita ya. Setiap malam lantunkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kerinduan sampean akan surga akan terjawab atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Selamat untuk semuanya. Panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mengakhiri kita di akhir Ramadan ini dengan suasana yang diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dosa kita juga terampuni atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sama-sama masuk surga yang kita rindukan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah juga dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Muhammad Soleh atas materi yang telah disampaikan kepada kita yang insya Allah akan sangat menggugah kita, hati kita tergerak untuk lebih menguatkan ibadah-ibadah kita. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan Ustadz Ustazah rahimahullah. Setelah kita mendengarkan paparan dan materi dari beliau Ustadz Muhammad Soleh, banyak sekali waktu yang masih ada. Karena banyak waktu yang masih ada ini, marilah kita pakai untuk bertanya kepada beliau tentang materi yang telah disampaikan pada kesempatan ini. Bagi panjenengan yang menghendaki untuk bertanya, silahkan raise hand atau silahkan chat di forum chat kita. Akan saya tunjuk satu persatu ya. Baik. Untuk Bu Lisa Tri Purnawati, monggo silahkan dihidupkan kameranya dan dihidupkan untuk audionya. Kepada Ibu Lisa Tri Purnawati. Bu Lisa. Bu Lisa. Bu Lisa. Sepertinya lagi persiapan untuk hidangan berbuka ya, Ustaz. Monggo Ibu Lisa, ada yang mau ditanyakan? Oh, gini aja nggih, kalau gantos dulu untuk penanya yang berikut dulu. Jenengan siap-siap. Bu Husnul Winarlin. Bu Husnul Winarlin, ada yang ditanyakan kepada beliau Ustaz Muhammad Soleh? Ya, izin bertanya Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya ingin bertanya ya, kita ingin sekali memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan juga ya. Nah, ini pertanyaannya mungkin remeh bagi banyak orang, tapi saya rasa sangat penting untuk saya. Sebagai seorang perempuan, jika kita berhalangan untuk atau kita mendapatkan haid begitu, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan 10 hari terakhir ini Ustaz. Dan yang kedua, saya pernah mendengar bahwa kita akan mendapat keberkahan Ramadan jika kita juga melakukan hal-hal yang kebaikan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan juga. Tetapi biasanya saya sendiri itu sangat menurun dan ya biasa saja seperti biasa, mungkin hanya ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah yang muakkad begitu saja. Karena karena bulan Ramadan itu kan memang kita itu aji mumpung ya Ustaz ya. Wah, mumpung Allah obral begitu. Jadi kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk berbuat amal solih begitu istilahnya gitu. Nah, karena ya kita ada waktunya, kita diberi di aktivitas sehari-hari kita juga kita ada privilege waktu, kemudian juga memang kita udah siapkan fisik, kemudian juga yang lainnya mental untuk Ramadan gitu loh. Misalkan kita taruhlah kita memang nabung itu untuk bulan Ramadan yang kita tidak bisa lakukan di bulan-bulan lainnya begitu. Kemudian yang ketiga yang tadi terlupa di malam. Pertanyaannya apa yang dulu kita Ibu? harapkan Lailatul Qadar. Pertanyaan yang kedua apa pertanyaannya? Ya gimana? Apakah dengan kita tidak melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan di Ramadan itu berarti kita tidak mendapatkan keberkahan Ramadan gitu loh. Ya. Itu yang saya tanyakan. Terus apakah jika kita melakukan hal yang tidak baik atau kemaksiatan di malam Lailatul Qadar itu apakah juga akan dilipat gandakan dosanya juga begitu? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Ustaz Muhammad Soleh, ada 3 pertanyaan dari beliau Ibu Husnul Wirnarlin berkaitan tentang bagaimana cara kita menguatkan ketika kita dalam keadaan haid, dan yang kedua tadi jenengan yang sudah sampaikan kepada beliau, termasuk juga yang ketiga apabila kita melakukan amalan-amalan yang tidak baik di malam Lailatul Qadar, apakah dilipat gandakan sebagaimana kita dilipat gandakan amal yang baik kita. Maka monggo Ustaz Muhammad Soleh. Tentu buat ibu-ibu yang sedang berhalangan, alangkah berbahagianya ya, ibu ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa sehatnya, masa tidak haidnya itu ibu semangat beribadah, semangat berpuasa, semangat baca Quran, semangat i'tikaf, semangat berdoa. Masya Allah. Terus terjadi haid, ya sudah berarti Allah itu ingin mengistirahatkan ibu. Di situ berlaku kaidah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Coba kalau saya tidak haid, saya pasti puasa. Jangan khawatir ibu. Ibu tetap mendapatkan pahala yang sama walaupun dalam kondisi ibu sedang datang bulan. Cuma jangan kemudian mentang-mentang Allah kasih karunia untuk tidak salat, tidak puasa, tidak baca Quran, kemudian tidur terus. Ya enggak begitu. Masih ada kan ibadah-ibadah yang lain bagi ibu yang haid itu apa? Ya ibadah zikir. Kalau ibu tidak bisa baca puasa, tidak bisa puasa, tidak bisa salat 5 waktu, juga tidak bisa baca Quran bagi sebagian pendapat ulama, ya sudah baca zikir, bersalawat kepada Nabi, kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan begitu seterusnya. Kita dianjurkan untuk disibukkan buat ibu-ibu yang sedang datang bulan dalam suasana seperti itu. Sibukkan dengan amal-amal yang saleh yang lain. Ya, bisa kemudian buka televisi yang ada pengajian, ya, itu juga ibadah kan? Bersilaturahim, termasuk juga memasak yang terbaik buat suami dan anak-anak. Niatkan karena Allah, itu juga bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tentu memang Ramadan ini Bu dikhususkan untuk begitu. Ramadan itu memang dianjurkan untuk menunjukkan amal terbaik. Ya, amal yang terbaik, amal yang spesial. Disuruh sama Nabi memang untuk seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kita hanya buat salat sunnah saja, maka tambahlah kita di dalam Ramadan ini sunnahnya tidak hanya rawatib, tapi juga ditambah pula dengan amal-amal kebaikan yang lainnya gitu. Kalau Quran kita baca biasanya di luar Ramadan cuma 1 juz, usahakan dalam Ramadan bisa 2 juz. Ada peningkatan memang, karena di situ kita berburu pahala. Ada pelipat gandaan pahala dari Allah yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada kita. Infak pun juga infak yang terbaik. Infak yang lebih banyak porsinya daripada infak-infak sebelum Ramadan, dan begitu seterusnya. Itu perintah dari Allah kepada kita seperti itu. Dan Nabi menguatkan kepada kita. Sampai Nabi sya'dal mi'zar. Apalagi berada di 10 hari terakhir seperti ini, atau 10 malam terakhir seperti ini, Nabi itu sampai mengikat pinggangnya katanya itu. Dan menyingsingkan bajunya, menunjukkan ada pekerjaan serius ingin dilaksanakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebuah kewajaran, sebuah keniscayaan. Ya harus itu Ibu, memang harus kita paksa untuk lebih meningkat lagi di bulan Ramadan. Nah Ustaz, bagaimana dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar, berbuat dosa, wah itu luar biasa. Apalagi berbuat dosa ada unsur kesengajaan, sengaja ingin bermaksiat kepada Allah. Hatta di luar bulan Ramadan pun kita dilarang, apalagi di bulan Ramadan. Yang seharusnya kita ini meminimalisir, menekan diri, menjauhkan sejauh-jauhnya, ini kok menikmati gitu, unik. Ya, saya tidak tahu apakah ada pelipat gandaan pahala, cuma ini sudah sinyal bahwa orang itu sudah dicabut oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan hidup, untuk mendapatkan kebaikan. Nabi lu mengatakan, "Faman hurrima khairuha faqad hurim." Barang siapa orang itu tersisihkan untuk bisa mendapatkan kebaikannya, orang itu diharamkan untuk bisa berbuat baik di malam-malam itu, berarti dia telah diharamkan mendapatkan kebaikan sepanjang hidupnya itu. Jadi jangan main-main Ibu. Ini Ramadan sudah luar biasa kan. Setan sudah dibelenggu, jin-jin marit juga yang bengis juga tidak bisa ganggu kita.
Kok bisa manusia masih tetap berbuat begitu? Naam, kita punya nafsu. Tapi kan sudah ditekan dengan puasa, ditekan dengan salat malam. Biasanya malam kita langsung tidur, kita suruh sujud dulu, disuruh salat tarawih. Itu kan cara untuk menekan hawa nafsu. Ada sebagian orang justru tidak bisa berbuat begitu. Kenapa? Dia telah menuhankan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan orang-orang seperti itu dibuka hatinya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian, Mas ya. Terima kasih. Sama-sama. Telah dijawab semua oleh Ustaz Muhammad Saleh dari pertanyaan Ustazah Husnul Winarlin. Dan insya Allah, bagaimana Ustazah Husnul Winarlin? Bisa diterima ya? Siap, makasih. Terima kasih banyak. Baik, menuju pertanyaan berikutnya Ustaz nih dari pertanyaan chat. Assalamualaikum, bolehkah itikaf dilakukan di rumah? Terus ada di bawahnya, Mas. Bolehkah itikaf dilakukan di rumah? Itu saja pertanyaannya. Sebentar, ada saya sambungkan saya. Ada dua pertanyaan, tapi intinya sama, Ustaz. Ini dari Ustazah Tari. Apakah hukum itikaf untuk wanita? Dan yang kedua, bolehkah itikaf dilakukan di rumah? Makanan, Ustaz. Kalau kita melihat kepada ilmu fikih itu kaidah istilah syar'inya itikaf itu lughatan al-muksu, berdiam diri. Istilahan al-muksu fil masjid biniyatit taqarrubi ila Allah. I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk apa? Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi disebut sama Nabi al-muksu fil masjid, bukan al-muksu fil manzil atau fil bait. Bukan berdiam diri di rumah atau di kantor. Halo, tolong matikan. Tolong matikan mic-nya ya. Halo, Mbak. Mbak yang berbicara ini. Iya, terima kasih. Khalif. Enggak, Mbak Bu, silakan dimatikan. Jadi, apalagi itikaf di mall, itu lebih parah lagi gitu. Itikaf itu di masjid. Perintahnya di masjid, bukan di rumah. Tolong matikan yang diwali itu, dimatikan ya. Suaranya ganggu saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya mesti ragelem. Aduh, lewat. Ustazah Khalif. Ustazah Khalif. Silakan dimatikan dulu audionya. Speakernya dimatikan dulu Ustazah Khalif. Monggo Ustaz, silakan dilanjutkan. Oh. Gigi, sebentar. Dian. Sebentar ya. Ya. Sampun, monggo. Punya saya jangan dimatikan, yang lainnya dimatikan aja ya. Saking saking ada kubuhnya. Ya. Baik, jadi itikaf itu di masjid, bukan di rumah ya. Anak wanita boleh ke masjid, boleh, asal tentu ada syarat-syaratnya ya. Pertama itu harus dapat izin dari suaminya atau dari orang tuanya kalau dia masih gadis. Kalau diizinkan silakan, karena Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah al-masajid, jangan kalian larang ya. Ketika ada hamba-hamba Allah yang wanita itu ingin juga pergi ke masjid. Itu juga mereka ingin juga mendapatkan karunia terbaiknya. Siapa tahu juga ingin berjumpa al-qadar di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu buat wanita ada adab-adab yang cukup ketat ya. Jangan mengeluarkan suara, mencari saf paling belakang ya. Jangan sampai menimbulkan fitnah, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai parfum dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira adab-adabnya wanita. Boleh wanita beriktikaf ya. Nah, apakah boleh di rumah? Ya, sunnahnya di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah bukan iktikaf, ya ibadah biasa. Ibadah biasa namanya, seperti itu. Baik, ada lagi tadi pertanyaan? Monggo untuk Ustadz Farid, Ustadz Muhammad Farid tadi sempat raise hand. Silakan menyampaikan pertanyaannya ya.
Satu lagi ya, saya ada acara soalnya. Oh, mengatakan nggih. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, izin bertanya Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa kalau kita beribadah itu kan niatnya kepada Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita beribadah juga niatnya untuk mencari surga. Nah, harusnya bagaimana kita berniat supaya ibadah kita itu menjadi yang terbaik. Baik. Terima Ini kasih. ini pertanyaannya dalam ini, pertanyaan orang-orang sufi tuh kayak gini. Mas, kita ini yang nyuruh kita untuk masuk surga itu siapa? Kan Allah juga. Kita juga beribadah mengejar pahala. Yang nyuruh mengejar pahala itu siapa? Kan Allah juga. Jadi kita pengen masuk surga karena Allah yang menyuruh kita untuk masuk surga itu. Karena Allah adanya di surga itu. Oh silakan. Kalau tidak ada surga mungkin kita santai ya, akhi. Kalau tidak ada neraka mungkin kita juga akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Boleh. Saya pengen beramal gitu karena ingin surganya Allah. Yang menciptakan surga siapa? Allah. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ahli ibadah. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbik ata'an hisaba. Itu semua pemberian dari Allah diberikan kepada orang bertakwa, surga yang seperti itu. Jadi yang menciptakan surga itu Allah supaya orang itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhlas, pasti ikhlas. Orang kalau beribadah mencari surganya Allah itu berada pada puncaknya karena dia rindu untuk masuk surga berjumpa dengan Allah. Karena Allah tidak ada di neraka ya, akhi. Allah tidak ada di tempat yang lain. Allah itu adanya di surga. Kita harus cari surga. Dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih ya semuanya. Nggih. Terima kasih Ustadz Muhammad Soleh atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah banyak sekali. Syukran jazilan. Sama-sama ya. Monggo kalau ngersakan Ustadz Muhammad Soleh ada agenda yang lainnya bisa Baik. terlebih dahulu akan kita lanjutkan di acara berikutnya. Baik, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sukses selalu, panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah kita ketemu lagi di momentum yang lain insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Soleh, ngapunten. Ya. Ketinggalan ini, Ustadz. Boleh kita foto dulu ya? Monggo. Yuk, bismillah cepat ya. Operator silakan semuanya untuk Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan dihidupkan videonya agar kita bisa foto secara bersama-sama. Monggo senyumnya diperlihatkan deh. Kelihatan ibu-ibu beneran ini. Oke. Oke. Udah ya? Oke, cekap Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya kita harapkan masih tetap di tempat panjenengan masing-masing karena ada dari masih ada sesi fotonya. Silakan dibuka kameranya dulu nggih. Ya. Nah, tahan posisi, tahan senyumnya. Masih tetap ditahan ya, boleh 1,5 jam juga boleh kok. Bu Vina, senyum Bu Vin.
Bu Nabila Hasan kok yang keluar tangannya aja nggih? Sudah, teman? Sudah, alhamdulillah, sudah untuk fotonya juga sudah, materi juga sudah. Pesan dari kepala sekolah tadi kayaknya ada sedikit nggih. Ada sedikit pesan kalau ada resum nggih. Ada resum loh kan dari kepala sekolah. Nanti untuk cek apakah ada resum, ada tugas dari kepala sekolah terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saleh tentang melepas Ramadan dengan kerinduan, nanti bisa disampaikan di grup panjenengan masing-masing. Kalau dari saya tidak ada tugas. Kalau saya tambah tugas nanti tambah-nambah beban. Jenengan sudah beban mau liburan, beban bingung mikir, oh nanti beli baju atau tidak, ditambah lagi resum. Dan alhamdulillahnya saya sebagai MC dapat resum sendiri. Baik, kita lanjut di acara berikutnya untuk doa penutup. Doa penutup. Ada Ustadz Saifullah di sini. Ustadz Saifullah ada nggak, Bang? Ustadz Saifullah. Ustadz Saifullah bisa silakan dihidupkan videonya. Baik, kalau begitu saya pimpin untuk doanya, doa penutup agar kita segera bisa akhiri dan panjenengan semuanya bisa beraktivitas kembali, megang ompreng masing-masing untuk persiapan berbuka. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa azim sultanik. Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hum alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa afina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita laksanakan dengan baik dan semoga ilmu yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Saleh Irham LC dari Surabaya mendapatkan hikmah di dalam diri kita dan bisa kita amalkan dalam amaliyah kita sehari-hari, dan dengannya insya Allah di momentum akhir Ramadan ini akan menambahkan ketaatan kita kepada Allah dan takarub kita kepada Allah, karena pada hari-hari inilah ada momentum yang sangat langka, yaitu malam Lailatul Qadar, dan dengannya khairun min alfi syahrin. Ada amalan yang seandainya kita beramal baik, maka amalan baik itu akan Allah lipat gandakan sebanyak 1000 kali lipatnya, dan insya Allah dengannya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan amalan yang sangat berlipat-lipat ganda, baik itu dari segi pahalanya ataupun kenikmatannya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ustaz dan ustazah yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan yang lainnya, kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wati ihdinas siratal mustaqim. Saya dari MC, apabila ada salah kata dan prakata dari saya, semoga saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya. Ketika dalam saya memandu acara ini ada beberapa hal yang menyinggung panjenengan, tolong dimaafkan. Dan apabila ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wati ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan monggo Ustaz dan Ustazah bisa dipersilahkan live dari Zoom kita. Apa live no live? Ampun, saya bisanya bahasa Arab.